penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salemba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. 1 pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan 1 lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut. Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan 1 perwakilan Kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius. Ayah aktivis Kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan pelindungan seperti pemenuhan hak prosedural, pelindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan perlindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum yang berjalan. Kasus penyiraman air keras ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Merespons perintah Presiden Prabowo, Kapolri pun membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang menimpa Andri. Kapolri memastikan pihaknya menjamin perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk
diselidiki, yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa. Harapannya dapat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mencium adanya pola yang sama antara penyiraman air keras yang menimpa aktivis kontras Andri Yunus dengan yang pernah dialami oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai informasi, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras pada 2017 silam. Kala itu, Novel baru saja menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di tengah pengusutan korupsi besar EKTP tersebut mengakibatkan mata kiri Novel rusak permanen. Dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu 14 Maret 2026, JK menilai penggunaan air keras untuk melukai sebagai pengulangan pola yang mengkhawatirkan. JK mengatakan serangan terhadap Andri Yunus sulit dilepaskan dari peran strategisnya di Kontras. Hal ini diperkuat fakta bahwa peristiwa terjadi seusai Andri menjadi narasumber podcast di kantor YLBHI. Meski mengendus adanya dugaan motif pembungkaman, JK meminta agar publik melihat kasus ini secara jernih dan komprehensif. JK menekankan bahwa otoritas pembuktian sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan instruksi khusus. Saat ini tim gabungan tengah melakukan scientific investigation melalui analisis CCTV dan alat bukti digital. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salimba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. 1 pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan 1 lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut.
Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan satu perwakilan kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius. Ayah aktivis kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan pelindungan seperti pemenuhan hak prosedural, pelindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan pelindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan pelindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum yang berjalan. Kasus penyiraman air keras ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Merespons perintah Presiden Prabowo, Kapolri pun membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang menimpa Andri. Kapolri memastikan pihaknya menjamin perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk CCTV yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa. Harapannya dapat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mencium adanya pola yang sama antara penyiraman air keras yang menimpa aktivis kontras Andri Yunus dengan yang pernah dialami oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai informasi, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras pada 2017 silam. Kala itu, Novel baru saja menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di tengah pengusutan korupsi besar EKTP tersebut mengakibatkan mata kiri Novel rusak permanen. Dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu 14 Maret 2026, JK menilai penggunaan air keras untuk melukai sebagai pengulangan pola yang mengkhawatirkan. JK mengatakan serangan terhadap Andri Yunus sulit dilepaskan dari peran strategisnya di kontras. Hal ini diperkuat fakta bahwa peristiwa terjadi seusai Andri menjadi narasumber podcast di kantor YLBHI. Meski mengendus adanya dugaan motif pembungkaman, JK meminta agar publik melihat kasus ini secara jernih dan komprehensif. JK menekankan bahwa otoritas pembuktian sepenuhnya ada di tangan kepolisian.
Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan instruksi khusus. Saat ini tim gabungan tengah melakukan scientific investigation melalui analisis CCTV dan alat bukti digital. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salimba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. Satu pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan satu lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan, beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut. Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan satu perwakilan Kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius.
Ayah aktivis Kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, Ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan perlindungan seperti pemenuhan hak prosedural, pelindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan perlindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyate dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum yang berjalan. Kasus penyiraman air keras ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Merespons perintah Presiden Prabowo, Kapolri pun membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang menimpa Andri. Kapolri memastikan pihaknya menjamin perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk CCTV yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa. Harapannya dapat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mencium adanya pola yang sama antara penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus dengan yang pernah dialami oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai informasi, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras pada 2017 silam. Kala itu, Novel baru saja menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di tengah pengusutan korupsi besar EKTP tersebut mengakibatkan mata kiri Novel rusak permanen. Dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu 14 Maret 2026, JK menilai penggunaan air keras untuk melukai sebagai pengulangan pola yang mengkhawatirkan. JK mengatakan serangan terhadap Andri Yunus sulit dilepaskan dari peran strategisnya di Kontras. Hal ini diperkuat fakta bahwa peristiwa terjadi seusai Andri menjadi narasumber podcast di kantor YLBHI. Meski mengendus adanya dugaan motif pembungkaman, JK meminta agar publik melihat kasus ini secara jernih dan komprehensif. JK menekankan bahwa otoritas pembuktian sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan instruksi khusus. Saat ini tim gabungan tengah melakukan scientific investigation melalui analisis CCTV dan alat bukti digital.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salimba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. Satu pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan satu lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan, beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut. Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan satu perwakilan Kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius. Ayah aktivis Kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan perlindungan seperti pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan perlindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum yang berjalan. Kasus penyiraman air keras ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Merespons perintah Presiden Prabowo, Kapolri pun membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang menimpa Andri. Kapolri memastikan pihaknya menjamin perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kala mencium adanya pola yang sama antara penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus dengan yang pernah dialami oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai informasi, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras pada 2017 silam. Kala itu, Novel baru saja menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di tengah pengusutan korupsi besar EKTP tersebut mengakibatkan mata kiri Novel rusak permanen. Dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu 14 Maret 2026, JK menilai penggunaan air keras untuk melukai sebagai pengulangan pola yang mengkhawatirkan. JK mengatakan serangan terhadap Andri Yunus sulit dilepaskan dari peran strategisnya di Kontras. Hal ini diperkuat fakta bahwa peristiwa terjadi seusai Andri menjadi narasumber podcast di kantor YLBHI. Meski mengendus adanya dugaan motif pembungkaman, JK meminta agar publik melihat kasus ini secara jernih dan komprehensif. JK menekankan bahwa otoritas pembuktian sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan instruksi khusus. Saat ini tim gabungan tengah melakukan scientific investigation melalui analisis CCTV dan alat bukti digital. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salimba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. Satu pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan satu lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan, beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut. Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku
berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan satu perwakilan kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius. Ayah aktivis Kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, Ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan perlindungan seperti pemenuhan hak prosedural, pelindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan perlindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyate dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan pelindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum yang berjalan. Kasus penyiraman air keras ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Merespons perintah Presiden Prabowo, Kapolri pun membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang menimpa Andri. Kapolri memastikan pihaknya menjamin perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk CCTV yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa. Harapannya dapat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mencium adanya pola yang sama antara penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus dengan yang pernah dialami oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai informasi, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras pada 2017 silam. Kala itu, Novel baru saja menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di tengah pengusutan korupsi besar EKTP tersebut mengakibatkan mata kiri Novel rusak permanen. Dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu 14 Maret 2026, JK menilai penggunaan air keras untuk melukai sebagai pengulangan pola yang mengkhawatirkan. JK mengatakan serangan terhadap Andri Yunus sulit dilepaskan dari peran strategisnya di Kontras. Hal ini diperkuat fakta bahwa peristiwa terjadi seusai Andri menjadi narasumber podcast di kantor YLBHI. Meski mengendus adanya dugaan motif pembungkaman, JK meminta agar publik melihat kasus ini secara jernih dan komprehensif. JK menekankan bahwa otoritas pembuktian sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan instruksi khusus. Saat ini tim gabungan tengah melakukan scientific investigation melalui analisis dan alat bukti digital.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salimba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. Satu pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan satu lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan, beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut. Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan satu perwakilan Kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan. Karena memang ini menjadi perhatian serius. Ayah aktivis Kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, Ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan pelindungan seperti pemenuhan hak prosedural, pelindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan perlindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum yang berjalan. Kasus penyiraman air keras ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Merespons perintah Presiden Prabowo, Kapolri pun membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang menimpa Andri. Kapolri memastikan pihaknya menjamin perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk
penyelidikan yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa. Harapannya dapat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mencium adanya pola yang sama antara penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus dengan yang pernah dialami oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai informasi, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras pada 2017 silam. Kala itu, Novel baru saja menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di tengah pengusutan korupsi besar EKTP tersebut mengakibatkan mata kiri Novel rusak permanen. Dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu 14 Maret 2026, JK menilai penggunaan air keras untuk melukai sebagai pengulangan pola yang mengkhawatirkan. JK mengatakan serangan terhadap Andri Yunus sulit dilepaskan dari peran strategisnya di Kontras. Hal ini diperkuat fakta bahwa peristiwa terjadi seusai Andri menjadi narasumber podcast di kantor YLBHI. Meski mengendus adanya dugaan motif pembungkaman, JK meminta agar publik melihat kasus ini secara jernih dan komprehensif. JK menekankan bahwa otoritas pembuktian sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan instruksi khusus. Saat ini tim gabungan tengah melakukan scientific investigation melalui analisis CCTV dan alat bukti digital. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salimba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. Satu pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan satu lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut.
Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan satu perwakilan kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius. Ayah aktivis kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan pelindungan seperti pemenuhan hak prosedural, pelindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan perlindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyate dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum yang berjalan. Kasus penyiraman air keras ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Merespons perintah Presiden Prabowo, Kapolri pun membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang menimpa Andri. Kapolri memastikan pihaknya menjamin perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa. Harapannya dapat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mencium adanya pola yang sama antara penyiraman air keras yang menimpa aktivis kontras Andri Yunus dengan yang pernah dialami oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai informasi, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras pada 2017 silam. Kala itu, Novel baru saja menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di tengah pengusutan korupsi besar EKTP tersebut mengakibatkan mata kiri Novel rusak permanen. Dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu 14 Maret 2026, JK menilai penggunaan air keras untuk melukai sebagai pengulangan pola yang mengkhawatirkan. JK mengatakan serangan terhadap Andri Yunus sulit dilepaskan dari peran strategisnya di kontras. Hal ini diperkuat fakta bahwa peristiwa terjadi seusai Andri menjadi narasumber podcast di kantor YLBHI. Meski mengendus adanya dugaan motif pembungkaman, JK meminta agar publik melihat kasus ini secara jernih dan komprehensif. JK menekankan bahwa otoritas pembuktian sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan instruksi khusus.
Saat ini tim gabungan tengah melakukan scientific investigation melalui analisis CCTV dan alat bukti digital. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salimba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. Satu pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan satu lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut. Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan satu perwakilan Kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius. Ayah aktivis Kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK
pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan pelindungan seperti pemenuhan hak prosedural, pelindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan pelindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyate dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan pelindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum yang berjalan. Kasus penyiraman air keras ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Merespons perintah Presiden Prabowo, Kapolri pun membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang menimpa Andri. Kapolri memastikan pihaknya menjamin perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk CCTV yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa. Harapannya dapat. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mencium adanya pola yang sama antara penyiraman air keras yang menimpa aktivis kontras Andri Yunus dengan yang pernah dialami oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai informasi, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras pada 2017 silam. Kala itu, Novel baru saja menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di tengah pengusutan korupsi besar EKTP tersebut mengakibatkan mata kiri Novel rusak permanen. Dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu 14 Maret 2026, JK menilai penggunaan air keras untuk melukai sebagai pengulangan pola yang mengkhawatirkan. JK mengatakan serangan terhadap Andri Yunus sulit dilepaskan dari peran strategisnya di Kontras. Hal ini diperkuat fakta bahwa peristiwa terjadi seusai Andri menjadi narasumber podcast di kantor YLBHI. Meski mengendus adanya dugaan motif pembungkaman, JK meminta agar publik melihat kasus ini secara jernih dan komprehensif. JK menekankan bahwa otoritas pembuktian sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan instruksi khusus. Saat ini tim gabungan tengah melakukan scientific investigation melalui analisis CCTV dan alat bukti digital.
penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salemba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. Satu pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan satu lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan, beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut. Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan satu perwakilan Kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan. Karena memang ini menjadi perhatian serius. Ayah aktivis Kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, Ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan pelindungan seperti pemenuhan hak prosedural, pelindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan perlindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyate dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses hukum yang berjalan. Kasus penyiraman air keras ini telah mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas. Merespons perintah Presiden Prabowo, Kapolri pun membentuk posko pengaduan. Posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung informasi dari masyarakat mengenai peristiwa yang menimpa Andri. Kapolri memastikan pihaknya menjamin perlindungan bagi masyarakat yang memberikan informasi. Pengumpulan berbagai alat bukti digital dalam hal ini termasuk
diselidiki, yang kemudian sedang dalam proses untuk analisa. Harapannya dapat Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala mencium adanya pola yang sama antara penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus dengan yang pernah dialami oleh ex-penyidik KPK Novel Baswedan. Sebagai informasi, Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras pada 2017 silam. Kala itu, Novel baru saja menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi di tengah pengusutan korupsi besar EKTP tersebut mengakibatkan mata kiri Novel rusak permanen. Dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu 14 Maret 2026, JK menilai penggunaan air keras untuk melukai sebagai pengulangan pola yang mengkhawatirkan. JK mengatakan serangan terhadap Andri Yunus sulit dilepaskan dari peran strategisnya di Kontras. Hal ini diperkuat fakta bahwa peristiwa terjadi seusai Andri menjadi narasumber podcast di kantor YLBHI. Meski mengendus adanya dugaan motif pembungkaman, JK meminta agar publik melihat kasus ini secara jernih dan komprehensif. JK menekankan bahwa otoritas pembuktian sepenuhnya ada di tangan kepolisian. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Joni Edison Isir memastikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan instruksi khusus. Saat ini tim gabungan tengah melakukan scientific investigation melalui analisis CCTV dan alat bukti digital. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini. Hal ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya, Minggu 15 Maret 2026. Kapolri mengatakan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri dilakukan dengan mengedepankan scientific crime investigation. Saat ini, Polri tengah mengumpulkan dan mendalami sejumlah informasi terkait peristiwa. Selain itu, Polri juga akan membuka posko pengaduan agar masyarakat yang memiliki informasi bisa memberikan laporan langsung. Adapun Polres Metro Jakarta Pusat telah menaikkan status penanganan kasus ini menjadi penyidikan. Hal ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Robi Saputra, saat dikonfirmasi Minggu 15 Maret 2026. Meski begitu, Robi belum merinci soal perkembangan kasus terbaru seperti olah TKP di kawasan Jalan Salimba 1, Senen, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras, ada 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor dan melemparkan air keras kepada Andri yang melintas dari arah berlawanan. Satu pelaku bertindak sebagai pengemudi, sedangkan satu lainnya yang melakukan penyiraman. Belakangan beredar di media sosial mengenai foto kedua pelaku tersebut.
Menanggapi hal ini, polisi memastikan foto yang beredar sudah diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Penggunaan AI untuk memperjelas wajah terduga pelaku berpotensi mengganggu proses penyelidikan dan mengaburkan ciri-ciri pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, imbas kejadian ini, Andri mengalami luka serius di area tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta bagian mata. Dari hasil pemeriksaan, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dan kini masih menjalani perawatan medis. Terbaru dilaporkan Andri dipindahkan ke ruang high care unit RSCM Jakarta Pusat dan ditunggu oleh keluarga dan satu perwakilan kontras. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius. Ayah aktivis kontras Andri Yunus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Jumat 13 Maret 2026. Dalam permohonan itu, ayah Andri mengajukan sejumlah program layanan pelindungan seperti pemenuhan hak prosedural, pelindungan fisik berupa pengamanan melekat, serta bantuan medis. Terkait permohonan ini, LPSK kemudian memberikan perlindungan darurat berupa bantuan medis dan perlindungan fisik. Hal ini mempertimbangkan kondisi Andri yang membutuhkan penanganan segera. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyate dalam siaran pers Minggu 15 Maret 2026 mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan RSCM terkait penanganan medis korban. Selain itu, LPSK juga memberikan perlindungan fisik melalui pengamanan melekat oleh petugas serta asesmen awal bersama keluarga korban. LPSK menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi terkini Andri, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Download Tribun X sekarang.